Halo Sobat Setia, selamat datang di obrolan Ngomongin birokrasi ala-ala. Kali ini kami hadir dengan segmen Jeda Kelas di Politeknik STI Alan Jakarta. Segmen ini adalah ruang jeda untuk berdiskusi dan mendapat pengetahuan baru dari berbagai perspektif. Generasi Z hadir dengan karakter yang unik, digital native, kritis, cepat, dan sangat menghargai makna dalam pekerjaan. Sementara itu, reformasi birokrasi menuntut perubahan sistem dan budaya kerja yang lebih adaptif dan transparan. Jadi, bagaimana sebenarnya tantangan memimpin Gen Z dalam semangat reformasi birokrasi? Oleh karena itu, telah hadir di tengah-tengah kita Direktur Politeknik STI Alan Jakarta, Ibu Profesor Dr. Nurlian Nurdin MA. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat dong, 10.000 udah dilakukan. Mantap. Maka satu hari. Bukan satu hari, pagi. Bisa pagi aja. Kalau sampai malam bisa 20.000. makin hari makin sehat. Insya Allah. Ikhtiar. Iya, insya Allah Bu. Baik Ibu, ngomongin tentang generasi. Ya. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa kan di Politeknik STI Alan Jakarta saat ini itu didominasi oleh Gen Z. Yes. Ya. Oke. Jadi bagaimana sih Bu Ibu melihat karakter teman-teman generasi Z di sini nih di Politeknik STI Alan Jakarta? Oke. Saya mulai dulu dari mahasiswa ya, Ya. karena komunitas kita kan mahasiswa. Betul. Kita kampus ini customer kita adalah mahasiswa. Baru kita ke pegawainya ya. Yes. Nah, ke mahasiswa dulu. Ini luar biasa, mereka lahir dengan sistem cepat. Ya, informasi cepat. Mereka lahir dengan e-wallet, ya. Mereka lahir dengan e-government. Sudah ada layanan-layanan online. Ada buku yang menulis kebetulan teman tuh, buku yang Millennial Skills Everything ya. Itu bagaimana generasi ini karena mereka sudah menikmati hidup yang semua selesai di tangan, itu bisa mematikan industri yang sudah besar. Bioskop misalnya mereka lebih senang nonton di Netflix, selesai duduk manis bikin makanan gitu kan. Apalagi yang lainnya, toko-toko itu udah banyak yang tutup. Anda kalau ke toko-toko besar udah banyak yang tutup. Kalau ada mungkin mereka malah jualan online karena mereka enjoy that. Habits ini kemudian menjalar ke orang tua mereka. Awal-awal mereka, ngapain sih kamu depan itu? Ternyata mereka enjoy juga belanja online dan segala macam, really fast, ya, bisa terukur, ya, karena kita bisa lihat ratingnya, bisa dipercaya apa tidak, online gitu kan. Nah, ini yang menariknya ketika di kelas. Kita mulai mahasiswa dulu ya. Automatically, mahasiswa dengan Gen Z ini tingkat kritisnya tinggi. Saya kalau mahasiswa saya diam, saya meragukan. Ini mahasiswa paham apa enggak ya? Kalau dia nggak kritis, saya ragu-ragu. Dia paham apa enggak materi saya gitu kan? Nah, jadi saya pancing tuh, paham nggak nih? Jangan hanya diem-diem aja kan? Nah gitu. Dan itu terbukti ketika kita kan di Politeknik San Jakarta ini selalu mengadakan minimal 2 kali evaluasi dosennya. Oh itu lucu-lucu baca tuh. Yang saya kira itu tidak akan muncul beberapa tahun sebelumnya, ya 5 tahun sebelumnya. Enggak ada mahasiswa seberani itu. Contoh, saya baca nih, kalau evaluasi dosen kan saya baca satu-satu tuh ada. Ibu ini atau bapak ini ngajarnya monoton. Enggak ada senyum-senyumnya. Senyum aja dikritik. Senyum aja dikritik. Itu contoh-contohnya jadul kan. Datanya nggak tepat waktu. Direktur juga dikritik. Suka mengganti jadwal kuliah. Berani ya Bu ya. Ya berani. So, that is one thing yang harus affect to bureaucracy nantinya kan. Artinya dengan sistem cepat yang mereka sudah terbiasa, itu juga akhirnya mempengaruhi birokrasi yang harus juga agile ya, cepat melayani, merespon situasi saat ini seperti itu. Skill, saya kira ilmu pengetahuan anak-anak kita sekarang ini mereka bisa dapatkan tanpa di ruang kuliah. Ya, maka apa yang bisa dilakukan oleh dosen-dosen adalah energize mereka dengan diskusi-diskusi kelas, menyelesaikan kasus-kasus, dan menganggap mereka ada peserta didik yang sudah paham karena, terima kasih, ini agile. Sebelum saya minta udah Gen Z. udah paham. Responsif, nah itu kan responsif, akuntabilitasnya tinggi kan, seperti itu, dan partisipatif gitu. Jadi ya keren lah, saya kira inilah masa, saya kira kalau Indonesia mengatakan Indonesia Emas 2045, we can have that.
if kita benar-benar memaksimalkan upaya kita meningkatkan skill mereka ini supaya mereka bisa independen nantinya, mereka punya kemampuan yang kembali lagi ke negeri kita. Ya, kemanfaatan harus untuk membangun negeri kita. Jangan sampai dengan sistem kita kalau kita nggak berubah, mereka menganggap kita nggak bisa hidup layak di Indonesia. Kita keluar negeri aja. Kasihan. Ya. Itu they're really wonderful tapi dengan bimbingan kita orang tua, kampus gitu ya. Birokrat juga, Pemdanya juga, semua institusi-institusi sudah harus benar-benar kalau kita memang tujuannya 2045 Indonesia Emas, skill mereka ini harus kita tingkatkan. Yes. Ya. Baik, itu mungkin dari segi mahasiswanya Ibu. Ya, nah sekarang kita masuk ke birokrasi ya. Yes. POV pegawainya Bu. Pegawainya ya. Sialannya. Nah, udah didominasi juga nih mau mulai nih. Iya, jadi saya kira itu sudah mulai harus ada pergeseran nilai juga daripada kolonial ya, bukan kolonial ya, maksudnya di usia-usia ibu padahal diajak lari juga lambat gimana sih? Maksud ibu pengambilan kebijakan itu yang mungkin dulu hanya selesai di tataran pimpinan gitu kan, sudah harus lebih banyak melibatkan mereka. Mereka sudah harus diberikan tanggung jawab. Ya, project base ini harus Anda lakukan. Misalnya kita menerima magang, ada P3K yang baru. Oke, Anda punya tanggung jawab misalnya tracing study mahasiswa kita. 1 bulan ya selesai ya, laporkan seperti itu. Bahkan saya mengatakan misalnya ke kawan-kawan di Kewadiran, jangan memperlakukan kawan-kawan ini seperti kita di kantor. Kantor itu too much hierarchy. Jadi yang bisa komunikasi ke direktur hanya Wadir. Enggak. Tuh jangan. Karena kita kampus ya, maka itu sangat cair hubungannya. Anyone can see director, anyone. Mau menyampaikan apapun, itu cair itu. Jadi hubungan itu harus cair, bisa disampaikan seperti itu. Ada perubahan-perubahan dan misalnya Ibu menyampaikan itu hal-hal yang perlu berubah, mungkin terlalu formal kalau hubungan surat menyurat. Ada waktu sekali sebulan misalnya kita potluck gitu kan. Ayo kita berkomunikasi di situ, sharing session di situ. Jadi Gensi ini harus banyak-banyak diajak untuk berdiskusi tentang hal-hal apa yang harus diubah. Ya. Karena setiap hari ada perubahan, kalau mereka melakukan pekerjaan cara lama dan itu masih mengikuti cara kerja lama yang kami misalnya belum like 90% digitalize, mereka ini begitu born, mereka lahir kan sudah digitalize gitu kan. Kita minta mereka, apa yang bisa kita lakukan nih untuk mempercepat ya perubahan-perubahan digital itu. Kita berikan tanggung jawab dan insya Allah mereka kira bisa itu. Ya. Asik. Ya, maksudnya saya sebagai Gen Z itu sangat setuju ya dengan apa yang sudah Ibu sampaikan tadi. Cukup relate ya dengan karakter-karakternya tadi. Nah, tadi kan Ibu juga sempat mention kalau Gen Z itu kritis kalau dalam menyampaikan, terutama dalam media sosial gitu ya. Iya. Berarti Ibu setuju nih kalau misalnya sifat itu tuh menjadi sebuah peluang gitu untuk kita dalam konteks pendidikan dan juga birokrasi. Gini, kita semua terbatas dalam arti you have your rights, and every rights itu ada batasan. Jangan sampai Anda mengganggu rights yang lain, gitu kan? Kritis sangat bagus. Itu akan membuat birokrasi seperti ada yang mengawasi, ya kan? Anda kalau lambat, wah macam ini aja deh. Kita jualan, ada banyak jualan online ya di mana lah. Saya nggak usah sebut brand ya, e-market itu ya. Begitu produknya nggak bagus kan orang free to say, oh ini bagus, ini lamban pengantarannya, boxnya gini gitulah. You imagine that bahwa pegawai kita atau yang menerima layanan kita bisa bicara seperti itu. Dan itu sudah terlihat banyak kan. Bagaimana di jalan-jalan misalnya ada pengguna jalan yang sembrono, dia videoin, wah ini platnya ini nih, ini punya siapa nih. Pengawasan melekat jadinya terjadi, ya. Jadi kalau tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kritis masyarakat tinggi itu semakin juga membuat birokrasi itu aware, sadar bahwa kita ini memang hadir untuk memberikan pelayanan dan memberikan pelayanan itu nggak boleh statis, mengikuti kebutuhan, ya kebutuhan publik ya seperti itu. Nah, negatifnya adalah kalau kita too much free tapi sampai lupa tentang tata krama, gitu ya, etika. Nah itu kebetulan putra saya juga sedang belajar AI. Dia mengatakan ini, Mama yang sekarang ini lagi diperdebatkan di international community dan antar negara adalah bagaimana ethics in AI. Jangan sampai kita too much freedom, ethicsnya nggak ada.
Itu etiknya nggak ada. Dan itu saya kira harus disepakati ya. Jangan kemudian, aduh sedih juga saya misalnya, ketika kita online kemana buka berita, tapi ada kok berita-berita yang menyudutkan ini, itu kan kita habis energi membaca berita negatif yang tidak membuat kita berkembang, ya kan? Jadi buatlah berita-berita yang atau misalnya berita-berita hoax gitu ya. Nah itu tantangannya, saya kira. Terutama generasi seperti generasi Ibu yang mungkin gampang percaya ya, itu bahaya tuh, Iya, ya. betul. Oh, ada yang serupa dirinya gitu kan, Ini gitu. minta bantuan ya, lagi sakit, waduh. Artinya gini, ada plus minus ya, dan any generation selalu ada pertumbuhan yang ada bad side-nya lah, yang kurang bagus. Nah itu saya kira kita sebagai pendidik, sebagai kampus itu perlu memberikan awareness itu, kesadaran itu kepada anak-anak didik kita, terutama juga kepada pegawai, ya. Ada etika-etika dalam berdiskusi. Bahkan ada yang mengatakan, siapa diri kamu itu tergantung dari how you behave, Setuju. dari cara bicara, ya kan, cara berkomunikasi dengan orang. Kalau yang ada hatred melulu, rasa benci, rasa marah dulu, ada lagi tuh yang mengatakan, kayaknya dia lahir dari tanah sengketa. Terlalu banyak beban. Semua masalah gitu kan. Padahal kita selalu lihat apa sih positifnya gitu ya. Challenge-nya di situ. Yes. Oke, balik lagi nih Bu. Kalau tadi Ibu bilang kalau zaman sekarang apa-apa live gitu ya Bu ya. Jadi nggak perlu di-report reporter lagi gitu ya. Kalau dulu kan kita mesti tunggu dulu deh ada berita apa gitu ya. Kalau sekarang wah siapapun bisa deh Bu. Nah, sekarang nih Bu, perbedaannya apa sih Bu yang signifikan nih Bu antara mahasiswa, kita ngomongnya masih mahasiswa nih ya Bu, di generasi Z sama mahasiswa mungkin zaman Ibu dulu gitu. Oh, berbeda. Gini, Khususnya juga cara berpikir. iya. Ibu kebetulan alhamdulillah sempat merasakan namanya pendidikan di luar negeri ya. Yes. Itu dulu, dan itu 20 tahun yang lalu. 20 tahun sudah ada gap pendidikan sebenarnya. Cara kita belajar dari 20 tahun yang lalu. Ketika kan dikasih bacaan setiap minggu itu bisa sampai 200 halaman. Satu dosen bisa sampai 450 halaman gitu kan. Jadi and then in the classes itu ada diskusi. Kalau Anda diam, dosennya akan menganggap, oh dia nggak baca. Di kita, itu menunggu dosen nunjuk kita. Apa pendapatmu? Apa pendapatmu? Di mereka, you don't need to. Kayak orang main bola. Ambil tuh bolanya. Serang tuh bolanya gitu kan. Kalau kita kayak main bowling. Main bowling tunggu giliran gitu kan. Pengen jatuh nih. Jadi 1 minggu 2 minggu pertama kok kayak dosennya kok melihat saya ada sesuatu yang kurang gitu kan. Saya ngomong lah, kok kamu nggak ngomong, kamu baca nggak sih? Saya baca tapi kan saya nunggu bapak nunjuk saya. Oh, that is not the case. Tapi itu culture itu sudah tumbuh di Western society yang mereka memang sangat kritis. Dosen itu kolega. Sementara kalau kita dosen seperti gitu ya. Diskusinya seperti itu, berebut diskusi apa pendapatnya seperti itu. Itu sudah 20 tahun yang lalu. Artinya culture itu mereka kritis itu melahirkan inovasi. Orang jadi bebas berpikir, kemudian ini yang solusi terbaik. Kultur itu yang kita coba masuk ke kampus. Ya, makanya misalnya kalau saya ngajar, saya bilang, ini kawan-kawan mahasiswa, ada yang mau bertanya, sementara Ibu ngajar, it's okay. Raise your hand. Karena pengalaman kita kalau nunggu dosennya selesai ngajar, keburu lupa. Gitu ya. Kultur-kultur itu yang kultur itu yang harus ditumbuhkan juga ke dosen-dosen kita. Ya. Sama kalau misalnya memperhatikan wisuda kita di setiap wisuda ya. Sejak saya masuk di Poltek, saya berusaha untuk mengubah mindset bahwa selama ini kan, dan mostly di kampus-kampus di Indonesia karena mahasiswanya banyak ya, mahasiswa udah duduk duluan di dalam, kemudian senat guru besarnya disambutlah masuk ke dalam. Kalau di luar nggak seperti itu, ya. Kalau di luar itu, ini senat guru besar kan dia tuan rumah. Dia mengantarkan anak-anak mahasiswanya akan selesai. Dia akan melepaskan. Maka they have to go first, ya, masuk ke dalam, berdiri, menyambutlah mereka. Emang pegel, nunggu. Tapi itu sebagai ibu, sebagai bapak, sebagai orang tua, sebagai penyelenggara pendidikan, kita menatap anak-anak kita, mahasiswa kita yang sudah akan menyelesaikan studinya masuk ke dalam. Jadi bukan kita yang ditunggu. Ya, bukan kita yang ditunggu. Istilahnya apa sih ya? Saya lupa istilahnya itu. Tapi kita menempatkan diri kita sebagai pelayan. Bukan sebagai
rombongan yang harus dihormati dan kemudian kita, meminta mereka duduk menunggu kita gitu, enggak, kita yang tuan rumah, gitu kan ya, itu mulai dari situ culture. Sama misalnya dosen-dosen juga harus berubah, jangan lagi kalau dikontak sama mahasiswanya nunggu seminggu, 2 minggu nggak dibalas, itu nggak boleh. Jadi kalau ada mahasiswa lapor ke saya tanya tuh dosennya, "Kok belum dibalas nih?" Gitu kan, karena memang kita sebagai dosen karena kita punya mahasiswa, Iya. kayak gitu. Itu dari sisi mahasiswa dulu ya, gitu. Baik. Selanjutnya. Oke, kemudian tadi kan kita sudah banyak bicara Bu tentang karakter Gen Z dan juga dengan generasi-generasi sebelumnya. Nah, sekarang kita mau masuk ke kaitannya Gen Z dengan reformasi birokrasi. Nah, untuk reformasi birokrasi di zaman sekarang itu kan menuntut adanya perubahan pola pikir dan juga budaya kerja. Menurut Ibu, apakah Gen Z siap untuk menghadapi tuntutan tersebut? Saya kira siap. Yes. Ya. Ya. Pertanyaannya apakah birokrasi siap menerima mereka? Ya. Kenapa? Karena sangat relevan mereka yang cepat berubah, sangat adaptif dengan teknologi, ya, sangat membutuhkan leadership yang kolegial. The question is apakah birokrasi sendiri, orang-orang di dalamnya yang sudah lama di dalam itu siap untuk berubah menerima mereka. Ya gitulah. Misalnya kepemimpinan yang agile, yang bisa yang kolegial, mengajak mereka. Jadi bukan mereka masuk kemudian, anak bawang, nggak tahu apa. Padahal ilmu itu bisa jadi mereka sudah baca buku-buku yang atasan-atasannya belum sempat baca. Ilmu sekarang luar biasa ini, luar biasa kaya. Kita duduk manis saja udah tahu macam-macam info. Jadi mereka harus diperlakukan sebagai pegawai yang punya kapasitas, yang mumpuni, yang tinggal kita ajak untuk menyelesaikan masalah bersama. Itu sangat relevan saya kira. Cuman kita tanya anak mudanya dulu. Kalau mereka sekira skillful, saya khawatir mereka malah berpikir masuk ke birokrasi tidak sesuai ekspektasi mereka. Misal, karena kita tahu birokrasi sangat hierarkir memang juga gitu ya. Mereka malah mungkin harus menyesuaikan diri, ya. Atau gaji misalnya ya, kan banyak itu 2-3 tahun yang lalu ya, banyak udah jadi CPNS, begitu tahu gajinya, wah habis ditransfer nih, gitu. Akhirnya mengundurkan diri kayak gitu ya. Nah, jadi dengan ciri khas mereka yang sangat agile, sangat adaptif dengan teknologi, mereka bisa. Saya pernah ketemu masih muda, dia di kafe nih kelihatan sih santai, ternyata dia mengerjakan 3 pekerjaan sekaligus, 3 perusahaan meng-hire dia online. 3 perusahaan dan itu dia bisa bergaji sampai 60 juta. Nah, karena perusahaan ini mencari skill. Ya, misalnya dia desain apa, dia kirimkan, ini project base apa, dia kirimkan gitu. Jadi saking agile mereka bisa sampai sambil liburan kerja gitu. Nah, kalau dia lihat itu yang lebih fleksibel bagi mereka akan pilih itu. Ya, jadi menarik ini sebenarnya nih. Dan bagaimana birokrasi kemudian jangan sampai kita drain itu artinya kita tidak berubah melihat realitas bahwa birokrasi harus berubah karena Gen Z ini juga sudah lahir dengan teknologi sehingga ini juga harus banyak teknologi yang diadapt. Yes, oke. Baik Bu, nah ini kalau kita suka mendengar atau melihat ya Bu ya, kita suka Gen Z ini kayaknya rebel. Oke. Nah, gimana sih Bu cara yang tepat nih untuk mengelola sikap kritisnya dari mereka? Terus biar dampaknya tuh bentuknya lebih positif hasilnya. Benar, itu keluhan. Generasi ibu ini dididik dengan tata krama tinggi, ngeliat orang tua aja ini nunduk gitu kan. Anak sekarang orang tua liatin kenapa mata mama gitu ya? Padahal itu sebenarnya kode, misalnya ada tamu nih, tamu jangan lewat-lewat aja. Kenapa begitu? Jadi different gap. Tapi kan Rasulullah juga mengatakan didiklah generasimu sesuai dengan masanya gitu kan. Kita nggak bisa lihat kembali. Saya dulu kayak gini ya kita menyesuaikan keadaan. Nah itu tantangannya itu adalah karena mereka adalah generasi yang kritis, ya. Maka kita yang di birokrasi siapapun yang jadi leader ya siap dikritik. Artinya kalau Anda siap dikritik, try to perform as best as you are. Ya, bahwa kita nggak sempurna, that's okay, ya kan? Tapi buatlah satu kepemimpinan atau suatu situasi kerja, model kerja yang memang mengajak semuanya untuk terlibat. Ya, seperti itu.
kan biasa ya melihat yang merchandise internasional gitu kan, bukan apa sih namanya, multinational corporation ya, yang pagi-pagi tuh mereka udah ngajak komunikasi apa nih bisa dilakukan nih. Yes. Dapat pagi-pagi loh kalau Anda masuk ke satu toko-toko makanan yang brand internasional gitu kan. Karena mereka dan itu tenaganya anak-anak muda semua kan. Apa yang mau dilakukan hari ini supaya penjualan tinggi, apa ini gitu kan. Energize mereka karena dianggap sebagai bagian yang bisa mendatangkan profit kan gitu kan. Later today sebelum tutup toko diajak lagi tuh, apa masalahnya hari ini? Apa yang bisa dilakukan? Ini kan like your opinion itu matters. Itu tantangan kita di birokrasi kadang-kadang, udahlah nggak usah, angin lalu lah, itu kadang-kadang itu sekarang limits-nya itu perlu dibuat. Baik, kalau begitu. Ibu, sebelum kita lanjut lagi dengan pertanyaan, Minum dulu. boleh Ibu? Iya. Silahkan. Bismillah. Gimana ya? Di sini kita ada ice breaking dulu nih Bu dalam bentuk games. Oh, siap. Oke, gamesnya ini ada yes, ada no. Saya nggak ada bocoran loh pertanyaan ini. Silakan. Aduh, betul. Siap. Ibu cukup jawab yes atau no dan alasannya. Oke. Oke ya Bu ya, kita mulai dari Bintang. Oke, Bu. Silakan. Pertanyaan pertama, apakah Gen Z yang kritis itu perlu? Yes or? Yeah. Kenapa Ibu? Kenapa perlu? Iya, karena kalau mereka diam aja berarti mereka tidak berubah. Ya karena perubahan itu dari Iya. dari kritisnya mereka yang Ibu bilang ya. Oke, berikutnya Bu, Gen Z yang kritis itu merepotkan. No, oke. Gen Z yang kritis itu tidak merepotkan jika diambil sisi positif bahwa kita memang harus berubah. Karena yang dikritik itu berarti situasi saat ini tidak sesuai ekspektasi mereka. Ada yang positif yang harus diubah, ayo diubah. Mas, mantap sekali ya. Silakan lagi Bintang. Dan yang berikutnya adalah apakah Gen Z itu cocok di birokrasi? Ya, oke, yes. Kenapa? Dengan sifat mereka yang sangat energik, ya, sangat teknologi adaptif, sangat kritis, itu akan membuat suasana kerja itu juga menjadi cepat merespon. Dan juga saya yakin mereka punya tingkat partisipasi, akuntabilitas, transparansi kerja yang lebih bagus, itu akan merubah kultur itu dengan cepat. Baik. Kalau menurut Ibu, Gen Z itu terlalu idealis. Yes, kenapa Bu? Karena dengan informasi yang mereka bisa dapatkan di luar negeri, bagaimana perform pemerintah, bagaimana perform birokrasi di luar negeri, mereka itu menganggap instan itu harus bisa terjadi juga. Ya, kita butuh proses lama untuk berubah, tapi sekarang dengan apa yang terjadi saat ini di Amerika, di Eropa, di Timur Tengah, itu juga kita harus mempercepat itu. Jadi ya memang menarik ini Gen Z ini untuk kita respon ya. Oke, sekian permainan kita hari ini. Terima kasih. Ya, Dan kita lanjut ke pertanyaannya Bu. Tadi kan Ibu sempat bilang tuh kalau Gen Z itu cocok di birokrasi. Nah, kira-kira nilai-nilai apa yang masih ditanamkan pada Gen Z agar mereka nanti dapat menjadi bagian birokrasi yang berintegritas dan juga profesional? Saya kira inilah tempat kita di kampus ini ya, karena kita ini kampus terapan ya. Tentu kita mengajarkan teknologi-teknologi terkini. Kita di awal-awal sebelum semester dimulai kemarin ya, teknologi AI dan bagaimana membuat tulisan-tulisan yang keren gitu kan. Selalu dibarengi dengan etiknya, ya kan. Nah sekarang etiknya mereka itu seperti apa? Cara berkomunikasinya seperti apa? Jangan ngomong sama orang tua tidak ada hormat gitu kan. Atasan, hei, bapak, ibu gitu kan. Atau misalnya, saya pernah ketemu mahasiswa, bagaimanapun orang lebih tua, jangan langsung panggil nama. Ke luar negeri mah panggil nama. Iya. Mereka terlalu banyak lihat YouTube di luar negeri kali kan. Jangan panggil ini terus, panggil atas nama, panggil masnya, panggil itu. Karena sopan santunnya atau etika mahasiswa kita atau siapapun Gen Z ini itu menentukan nanti posisinya di mana. I can see a lot of people yang punya sopan santun yang bagus, akhirnya mereka bisa diterima dimanapun. Sebaliknya, pinternya luar biasa bagus, tapi ketika itu tingkat etikanya kurang, itu agak sulit juga diterima. Jadi itu yang harus saya kira challenge-nya di situ.
Itu nomor satu. Itu. Maka ketika misalnya birokrasi atau institusi menerima Gen Z, saya kira itu salah satu materi pelatihan. Nah, itu. Iya, supaya saya kira gap-nya di situ saja. Karena kita di birokrasi juga senang kalau ada yang punya pengetahuan teknologi yang bagus. Misalnya surat-surat yang biasa ini dikerjain 2-3 hari selesai, dengan beberapa menit bisa selesai dan itu dibawa oleh teman-teman Gen Z ini, why not? Ya, setuju. Nah, selanjutnya Bu, mahasiswa di Politeknik nih, kan rata-rata tadi saya bilang ya Bu ya, dominasi oleh Gen Z. Nah, karakternya mungkin lebih ke terbuka sama kritis. Gimana sih Bu cara membangun komunikasi dua arah yang efektif antara mahasiswa dengan dosen? Oke, Nah. sebenarnya dari awal itu pertemuan penting banget ya. Pertama bikin kontrak kelas ya, kontrak kelas. Apa rules mereka, apa rules dosen. Ibu ambil contoh aja di kelas Ibu, misalnya kemarin itu kelas administrasi ya, publik ya. Saya mengatakan, "Oke, Ibu memberikan materi ini, 1 jam pertama, 1 jam berikutnya kita diskusi." Tapi kemudian penugasannya, saya kira penugasan yang mid-test apa segala macam, saya sudah lama nggak memberikan itu ke mahasiswa. Tugas lebih kepada praktek, karena terapan ya. Saya minta kalian berdiskusi buat kelompok, feel free mana yang deketan rumahnya, buat kelompok 2-3 orang, dan kamu lihat institusi, lembaga private, lembaga publik, yang kira-kira kamu bisa akses untuk bisa memberikan perubahan. Berarti kamu bisa mengidentifikasi masalahnya. Alhamdulillah tuh mereka jadi energized banget. Mereka ke kantor kelurahan, lihat, atau ke tempat sekolah, bimbingan belajar segala macam yang dilihat. Misalnya salah satu ya, dia datangi puskesmas. Oh, di puskesmas itu tidak ada informasi tentang layanan publik jam berapa yang mereka bisa akses online. Ya kan? Harus datang situ. Terus apa yang kamu lakukan nantinya? Kami akan buatkan bantu mereka untuk membuat plan itu dengan online. Jadi masyarakat ada dibuatkan aplikasi mendaftar. Itu tuh challenge bagi mereka. Dan kalau saya tanya mereka, apa yang kamu rasakan dengan tugas ini, Bu? Saya ini orangnya introvert. Tapi dengan tugas Ibu, saya kan harus ke puskesmas, harus meyakinkan. Saya ini ternyata kita mau berbuat baik saja susah ya Bu, gitu, kayak gitu ya. Jadi dia tahu kondisi masyarakat. Atau ada yang membantu anak-anak jalanan supaya buat satu grup belajar bersama gitu kan. Itu saya jadi harus percaya diri mendatangi mereka, menyampaikan ini kita ada program seperti ini ya. Terhubung dengan program, jadi karena mereka anak kuliahan kan, mereka tahu program-program pemerintah gitu, misalnya ada balai, ada apa dihubungkan gitu. Itu challenge juga. Nah, terapannya adalah mereka belajar di kelas seperti ini loh, administrasi, bagaimana menjangkau masyarakat, bagaimana membuka partisipasi, mereka praktekkan itu. Dan itu nanti mereka pamerkan di hari midterm itu yang kosong, nggak bertabrakan dengan mata kuliah, dan teman-temannya bisa memberikan masukan. Dan Ibu juga minta coba masukkan di ruang media sosial, ada respon nggak? Itu mereka sampai, padahal baru semester 1. Itu kantor-kantor mereka datangi pikirnya mereka lagi bikin skripsi. Padahal ini tugas semester 1 saja. Nah, itu contoh melibatkan. Jadi ada kasus-kasus dilibatkan. Itu saya kira tantangannya membuat mahasiswa ini merasa, I have a value. Saya punya nilai loh rupanya. Saya datang kelas bukan hanya sekedar belajar teori, bosanin bagi mereka. Ngajar 2 jam bosanin itu. Iya benar. Dosennya itu bosan kan? Benar berarti. Jadi harus diganti dengan tugas-tugas diskusi, kasus gitu. Oke, setuju Bu. Berarti secara sekarang nih Bu, berarti Gen Z itu lebih demennya, lebih sukanya gitu ya Bu, ke praktik. Problem solver. Itu cocok ada di mana Bu? Di Di Politeknik. Terapan. Karena Politeknik 70%-nya praktik ya Bu, Praktek, ya. 30%-nya teori. Iya. Pas banget berarti buat Gen Z nih Bu, Politeknik. Lah iya. Mantap. Ya, selanjutnya silakan Nah, gitu. kita masuk ke pertanyaan terakhir Ibu. Nah, Kita mau melihat ke depan Ibu. Kira-kira apa sih pesan dan juga harapan Ibu kepada para Gen Z seperti saya ini? Nah, nanti kan mereka bakal menjadi calon pemimpin di masa depan. Agar nanti di masa depan mereka itu bisa mewujudkan birokrasi yang modern dan juga dapat melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Oke. Jangan lupa bahwa kita terapan tapi kita bukan kedinasan. Jadi tidak mesti mereka nanti bekerja di birokrasi pemerintah, ya. Mereka juga bisa bekerja di sektor publik atau malah mereka mendirikan usaha sendiri. Maka saran saya atau nasihat saya punya anak juga nih ya, Gen Z juga adalah set up your goals, purpose of life.
tujuan hidup itu apa. Dan ingat bahwa dalam tujuan hidup itu, anytime itu malaikat maut bisa menjemput gitu loh. Ya. Saya baru minggu lalu menghadiri, dan ini duka juga bagi kita semua. Ada anak teman itu 19 tahun meninggal kecelakaan tunggal gitu, dan sedihnya karena kecelakaan tunggal dibawa oleh tukang Gojek ke rumah sakit besar di Jakarta Selatan, ditolak. Nah itu juga perlu nih Menteri Kesehatan memberikan perintah bahwa nggak boleh menolak pasien. Artinya gini, usia Gen Z ini usia yang sangat berharga. Fisik kuat-kuatnya, brain-nya bagus-bagusnya gitu kan. Set up your goals, mau kemana, dan Anda raih itu. Dan itu tidak mesti ada alasan bahwa saya nggak punya duit ya untuk ikut kursus, saya terbatas ini. 70% Gen Z punya handphone. Kalau sudah punya handphone pasti punya wifi, Anda sudah bisa belajar dari situ. Ya, peluang luar negeri apa, di luar negeri Jepang, Korea, negara-negara maju sudah kekurangan tenaga kerja muda sebenarnya kan. Anda bisa membidik itu bahwa saya bisa bekerja, saya bisa punya skill. Maka waktu itu kemudian digunakan untuk menambah skill, ya, mempersiapkan masa depan. Jadi misalnya masuk di politeknik ini, let's say networking aja. Ada dosennya, ada teman-temannya. Tapi belajar Anda mungkin bisa lebih banyak di online itu. Baik, siap kalau begitu Bu. Ini benar-benar perbincangan yang sangat menarik banget ya Bintang ya. Jadi memang suatu hal yang sangat membuka perspektif kita bahwa memimpin Gen Z itu bukan sekedar tentang menghadapi tantangan, tapi juga tentang menemukan potensi besar yang mungkin selama ini belum kita ketahui. Mungkin satu hal yang saya lupa. Satu kekurangan Gen Z itu karena mereka sudah terbiasa di lingkungannya itu mendapatkan sesuatu dengan cepat ya. Rasa tanggung jawabnya yang kurang. Rasa tanggung jawab. Nah, tanggung jawab itu yang kemudian harus menantang nih. Jika saya mengusulkan, saya mengkritik, I have to be the first juga dong yang melakukan gitu ya. Jangan mengusulkan, jangan mengkritik terus you not be a part of the changes gitu kan. Harus ikut menjadi bagian yang perubahan itu gitu. Nah, itu tantangan kita. Baik, kalau begitu Ibu, kita juga ada informasi nih Bu buat rekan-rekan, teman-teman kita, mahasiswa kita yang melihat podcast ini. Kita punya beberapa merchandise menarik. Berapa ya? 3. Oke, kita punya 3 merchandise menarik buat teman-teman yang isi komennya paling terbaik di YouTube ini. Tapi dalam waktu 1 bulan ini ya, nanti. 1 bulan setelah di post gitu. Setelah posting ini, nanti ada komen-komen menarik, kita akan hubungi untuk bisa mendapatkan salah satunya merchandise menarik dari Politeknik STIA. Yes. Tumblr ya. Kenapa Tumblr? Karena di Poltekstil ini ya kawan-kawan, mulai tahun 2026 ini Anda bawa Tumblr aja, nggak usah khawatir nggak punya minum, karena kita siapkan free drinking water, higienis di setiap lantai ya. Kita nggak mau mahasiswa kita dan semua sivitas akademik nggak minum gara-gara nggak ada penjual air, lagi nggak punya duit beli air gitu kan. Udah aman lah kalian. Tapi snacknya bawa sendiri. Deh ya. Iya. Minumnya udah kita siapin. Baik. Ya. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu, atas kehadiran Ibu juga di sini sudah memberikan dan membuka perspektif kita lah, terutama ya tentang Gen Z gitu ya. Jadi semoga obrolan hari ini bukan hanya membuka wawasan, tapi juga menginspirasi kita untuk melihat bahwa Gen Z bukan sebagai beban perubahan, tapi apa? Tapi Gen Z itu sebagai motor perubahan. Sampai jumpa lagi di podcast kita berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa 10.000 langkah setiap hari. Mantap. Sehat.